Yamaha Saber tahun 2016 apakah masih worth it dipakai di tahun 2023? Tonton terus videonya. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas motor lagi. Sebelumnya kan aku udah pernah upload video tentang Benelli Motobi 200 EV dan itu view-nya banyak, tapi karena motornya udah dijual teman-teman, jadi ya aku udah nggak bisa nge-review lagi gitu, nggak bisa update ke selanjutnya gimana tentang motornya. Tapi di sini kita punya Yamaha Saber tahun 2016. Nah, kita akan membahas motor ini. Jadi ini adalah motor Yamaha Saber tahun 2016, tapi aku belinya second di tahun 2021. Nah, apakah masih worth it dipakai di tahun 2023, terutama yang mau beli gitu. Mengetahui juga bahwa motor ini udah diproduksi tahun 2016, jadi aku pemilik kedua dari motor ini gitu teman-teman. Pertama kita bahas dari segi bodinya dulu. Bodi motornya ini apakah masih bisa menyaingi kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Kayak contoh kan sekarang banyak motor naked ataupun fairing udah bentukannya modern banget itu ya, jadi udah nggak jadul lah. Nah, motor Saber ini bisa menyaingi nggak gitu loh? Menurutku ya sangat-sangat masih bisa, karena ini termasuk motor yang modern banget bentukannya. Kalian bisa lihat dari lekukan-lekukannya dan juga runcing-runcingnya ini sangat-sangat transformer kalau aku bilangnya. Apalagi kalau kalian udah lihat kepalanya kan, buset, Optimus Prime bro. Aku nganggapnya kayak gitu sih ya, walaupun nggak terlalu mirip banget, tapi ya udahlah. Jadi kesimpulannya untuk bodinya dia cukup modern. Terus tinggiku 170, naik ini itu masih jinjit dikit 2 kaki, napak tapi jinjit dikit, nggak parah banget ya, masih bisa lah buat ngontrol gitu. Atau juga ban belakang udah aku ganti 140/70, itu kan aslinya 130 ya bawaan Saber ya, terus jadi lebih tinggi karena udah aku ganti gitu. Kalian lihat overall bodinya tuh cakep, dia nggak ala, dia model Street Fighter dia. Jadi gagah kalau dipakai di jalan ya teman-teman. Walaupun stangnya kalau aku agak ke bawahan dikit, jadi nggak bisa dibilang nggak tinggi gitu loh, jadi ke bawah tanganku. Kalau aku pribadi ya nyaman sih, kalau yang lain belum tentu, karena ya kan tergantung postur tubuh dan kebiasaan orang-orang menaiki motor kan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelistrikan. Nah, kelistrikan di motor Yamaha Saber tahun 2016 ini. Jadi untuk kelistrikan motor Yamaha Saber ini di tahun 2023, dan motor ini kan udah ada dari tahun 2016 karena aku beli second, jadi sudah bertahun-tahun lalu gitu. Nah, kita akan membahas kelistrikannya gitu. Selama pemakaian dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ini aku nggak pernah menemukan kendala tentang kelistrikan. Jadi kan banyak kendala-kendala tuh yang para pengguna Saber lainnya, kalau kiproknya atau apanya kena gitu kan. Nah, untuk aku pribadi itu tidak pernah mengalami kendala dalam kelistrikan, jadi aman-aman aja. Atau mungkin sebelum dijual pemilik sebelumnya udah ngeganti kiproknya yang baru kali ya, itu belum aku cek sih, karena memang sampai saat ini belum pernah mengalami, jadi aku nggak pernah buka dan ngecek sendiri gitu. Itu adalah alasan pertama kenapa kayaknya belum rusak ya, atau belum kenapa-napa gitu lah. Ketiga, kita akan membahas tentang mesinnya ini di tahun 2023 masih sangat-sangat menurutku cukup lah untuk 150 cc harian di kota ya teman-teman, nggak off-road ataupun apa di kota. Aku tinggal di Jogja, jadi ya cukup mumpuni lah buat jalanan Jogja macet-macetnya gitu. Karena kan kalau aku pribadi nggak nyari top speed, tapi aku nyari torsi dari motor gitu, dan menurutku torsi dari Yamaha Saber ini cukup baik buat sat kanan kiri, macet depan lipo gitu, masih oke teman-teman. Terus apakah problem mesinnya gitu, karena mengetahui motornya dari tahun 2016 dan aku beli second hingga sekarang udah berapa tahun berarti? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 tahun motornya ini. Apakah ada kendala selama aku pakai dari tahun 2021? Jawabannya adalah tidak selama kalian merawat dan selama kalian sayang sama motor ini, diservis rutin, dibersihin throttle-nya dan lain-lain, dikasih ya ganti oli rutin, rajin gitu, gak akan ada kendala, aku jamin itu. Karena ya itu yang aku lakukan gitu, dan juga gak usah aneh-aneh ya, maksudnya gak dianeh itu kayak
dalam kondisi standar, tidak pernah di-up ataupun tidak pernah diapa-apain gitu mesinnya, selama perawatannya bener itu akan aman gitu teman-teman. Oke, terus bensin. Nah, kemarin aku jalan-jalan dari Jogja ke Pacitan terus pulang lagi. Jadi Jogja Pacitan itu sekitar 3 jam, 2 sampai 3 jam ya. Itu aku dari Jogja itu ngisi 50.000 per talet. Dan baru habis itu mau balik ke Jogja lagi. Aku ngitungan dari Jogja ke Pacitan lalu ke pulang lagi ke Jogja, dan aku mulai habis itu di Wonosari sebelum Jogja. Jadi 1,5, kalau 1,5 perjalanan itu udah baru mau habis, baru kerasa habisnya gitu, baru kedip-kedip. Terus aku isi 50.000 lagi baru sampai Jogja. Itu aja full banget, harusnya nggak sampai segitu ya, tapi nggak apa-apa lah, sekalian ngefullin kan. Jadi menurutku motor ini cukup irit. Dari Jogja ke Pacitan lalu ke Jogja lagi itu cuman habis 100.000, dan itu ya bahkan di luar ekspektasiku gitu loh. Aku kira Pacitan aku bakal habis ataupun udah setengah gitu kan, nggak, ternyata waktu mau pulang lagi ke Jogja mau sampai Wonosari itu baru habis. Jadi ya sangat-sangat irit gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin gitu aja review singkatnya tentang bahasanya tuh testimoni. Mungkin gini aja, testimoni singkat Yamaha Saber tahun 2016 dan di tahun 2023 gitu. Jadi kesimpulannya, kalau beli motor ini di tahun 2023 masih worth it enggak? Jawaban gue adalah ya, sangat-sangat worth it. Terutama kalau kalian yang mau buat harian ataupun buat sekolah atau kuliah, itu sangat-sangat worth it. Ini perawatannya nggak susah, dia standar motornya, maksudnya nggak melulu gitu. Yang penting rajin ganti oli, rajin bersihin rantai, maksudnya bersihin lantai itu dikasih pelumas dan lain. Terus nggak usah aneh-aneh, untuk harian sekedar harian biasa. Terus untuk nyari torsinya, ini motor cukup bandel menurutku. Jadi mumpuni lah buat kotaan gitu ya. Jangan dibandingin sama MT ataupun yang lain ya, kalah lah pasti. Ini motor mesin sama, mesinnya masih tahun 2016, masih sama kayak R15 V2. Jadi jangan berharap kalau kalian emang mau cari motor kenceng ya beli motor kenceng sekalian. Oke, gitu. Udah gitu aja. Oh ya, untuk harganya di tahun 2023 ini cukup turun daripada beli baru di tahun-tahun waktu masih produksi. FWA ini motornya udah gak produksi, jadi jarang yang punya, dan banyak yang punya cuman kalau di jalanan itu tuh enggak. Bahkan aku jarang ketemu sama Saber gitu ya. Nah ya, intinya harganya di tahun 2023 cukup turun dan terjangkau daripada beli waktu masih diproduksi, yaitu sekitar 35 jutaan. Turun sekarang, cek aja sendiri di LLX ataupun di Facebook, turun jauh banget. Padahal kenapa ya, akhiran juga sih menurutku motornya ya bagus-bagus aja loh ini. Maksudnya ya, aku bawa ke Cilacap 6 jam, aku bawa ke Semarang, ke mana lagi, Pacitan dan lain-lain masih oke gitu, nggak ribet, nggak ada yang rusak ataupun apa. Akhir dari kesimpulannya adalah, mau beli Saber tahun 2023 silahkan, karena sangat-sangat worth it. Aku rekomen motornya. Oke. See you in the next video guys. Dadah.